istighfar. Akan tetapi yang kita sedihkan, yang kita kasihankan, Allah telah memuliakan kita. Allah telah menjadikan kita umat yang paling mulia, yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita mau, yang tidak pernah kita harapkan. Akan tetapi kemuliaan ini kita sendiri menjatuhkan kemuliaan tersebut. Kita hinakan diri kita, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau menghadiri majelis-majelis selawat, tidak mau mengucapkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam di saat orang mengucapkan selawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gharibu anhu rajulin indahu man lam yusalli alaihi, man lam yusalli alaihi. Hinalah mulutnya seseorang tersebut, hinalah mulut seseorang di antara kalian apabila di depannya diucapkan namaku, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Ini mulut-mulut yang diam di saat kita membaca selawat, mulut-mulut yang tidak mau menjawab selawat. Ini mulut yang dipandang hina oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-bahilu man yukiru indahu falam yusalli alaihi." Orang yang dipandang bahil, yang dipandang pelit, yang dipandang medit, yang dipandang kikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang gak mau menyumbangkan hartanya, bukan orang yang gak mau bersedekah. Salah satunya adalah orang yang tidak mau menjawab salawat dan salam di saat salawat dan salam tersebut diucapkan di hadapannya. Ini orang yang paling bahil sedunia. Ya, bukan saya yang bicara, Rasul. Dan hadisnya Rasulullah itu di seluruh dunia dipakai. Jadi kalau kita tidak mengucapkan salawat salam dan salawatnya Rasulullah, salawat dan salamnya Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang bahil sedunia. Karena dari ujung ke ujung, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, apabila diucapkan namanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, jin, pepohonan, kayu-kayuan, bebatuan, pegunungan, semuanya mengucapkan salam kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat baginda masih hidup maupun di saat baginda telah pindah ke alam yang lain. Karena Rasulullah tidak meninggal, cuma pindah alam saja. Apakah Rasulullah tidak hadir di majlis ini? Hadir. Apa katanya Rasulullah? Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengucapkan namaku. Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang selalu memanggilku. Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang mencintaiku, kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita mengucapkan nama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat kita berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa melihat? Karena kegelapan hati kita, karena kerusakan hati kita, karena ada iri dengki di dalam hati kita, karena ada hasad di dalam hati kita, karena ada kesombongan di dalam hati kita, karena ada ananianya masih di dalam hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat kehadiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita membaca situ dulu, yang mana kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, man hafidha maulidi faqad asala sirul Mustafa. Barang siapa yang menghafal, hafizah di sini sebagian ulama mengatakan menghafal. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan membaca dan menghafal. Karena kita belum hafal, ya kita ambil yang nomor 2, membaca. Barang siapa yang membaca maulidku, kata baginda Sallallahu, kata Sayyidina Imam Ali, kata Imam Ali, Raihul Maulid, barang siapa yang membaca
maulidku atau menghafal maulidku, maka sungguh dan sungguh kan ditahqiq untuk memperkuat bahwa benar-benar nggak bohong-bohongan. Benar-benar dia sungguh-sungguh dia akan mendapatkan sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam kita sudah dapatkan, sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatu di dalam tubuh kita, sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah ada di dalam diri kita, maka engkaulah menjadi kuntum khairal ummatil alam. Engkaulah akan menjadi umat yang mulia di dalam dunia ini. Kita datang ke sini, berarti enggak? Berarti apa enggak? Capek apa enggak? Hah? Capek apa enggak? Kok ketawa? Capek apa enggak? Enggak. Enggak capek. Cuma duduk-duduk aja, mendengarkan, menjawab, ya, mengaminkan. Akan tetapi Allah beri ganjaran yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang telah kita hadir di sini, nggak sesuai dengan perbuatan kita yang sehari-hari, nggak sesuai dengan kemaksiatan kita, nggak sesuai dengan lisan kita yang selalu berdusta, gak sesuai dengan pendengaran kita yang selalu mendengarkan hinaan-hinaan saudara kita, gak sesuai dengan mata kita yang selalu berbuat melihat kemaksiatan, kemungkaran yang tidak diridhoi oleh Allah, gak sesuai dengan hidung kita yang senantiasa mencium hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak sesuai dengan tangan kita yang selalu menganiaya saudara kita, gak sesuai dengan langkah kaki kita yang selalu melangkah ke tempat maksiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di saat kita hadir di sini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla 'alaiha salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra salawat wa rufi'a lahu biha asru darajat wa kutiba lahu biha asru hasanah wa khatta biha anhu asru sayyi'at. Masya Allah, itu satu selawat. Barang siapa yang membaca satu selawat kepadaku, katanya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Bukan hanya dengan 10 selawat. Kata para ulama, kalau hanya satu selawat saja yang kita dapat kepada Allah, ini kita sudah mendapatkan hadiah yang amat besar. Bukan di dalam kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Had 200 Masih